Halo, assalamualaikum. Masih bersama Pak D Mukri. Hari ini Pak D Mukri mengundang seorang YouTuber terkenal, Mas Apip Vlog Blitar. Nah, ini hari ini Pak Mukri mau interogasi Mas Apip yang katanya selalu meliput. Nah, dalam padepokan itu orangnya itulah. Hari ini saya cekel, saya tangkap, mau saya interogasi. Nah, kita mau jagong-jagong dengan Mas Apip. Monggo. Nah, ini ya Mas. Oke, siap. Nah, assalamualaikum Mas Apip. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat toh? Sehat, Nah, ya. alhamdulillah. Amin amin. Nah, ini tadi rencananya memang kesini ya sama saya undang ke lingkungan yang sebelah selatan. Kita mau ajak ngobrol. Kalau ajak ngopi sini nggak ada kopinya loh. Jadi ya cuma ngobrol aja. Ini di pos ini, pos lo, tempat Pak D Mukri pantau. Nah ini mumpung ketemu Mas Apip ini ya. Ini ada berbagai pertanyaan dari warga, netizen, viewer Pak D ya. Ada pertanyaan, Mas Apip kan yang biasa ngeliput di dalam padepokan, kok di situ-situ terus Setiap hari. Nah setiap hari nggak pernah ke lingkungan. Jadi kita warga itu ya ada rasa curiga gini loh. Nggih ngapunten sak dereng. Sampai anteng mriku meliput di situ setiap hari itu apa memang disuruh padepokan, nggak padepokan? Tidak. Dibayar? Tidak. Intinya sampean ngeliput di situ? Intinya gini teman-teman, jadi tak kasih tahu ya teman-teman semuanya dan warga Rejo Winangun khususnya yang berdidomisili oleh padepokan sini. Jadi saya ingin mengklarifikasi bahwa sebenarnya teman-teman, saya terutama, kenapa saya ngeliput di sini hampir setiap hari, hampir mungkin upload video saya mungkin satu hari itu bisa 3-4 kali tentang padepokan ya. Oh ya. Jadi intinya di sini saya murni konten kreator ya. Konten kreator itu di mana ada yang viral pasti disitulah para YouTuber untuk berkumpul ya. Oh ya. Jadi kalau ada kemarin juga ada di netizen katanya saya dibayar di share untuk membuat video tentang padepokan ini. Nah itu tidak. Jadi sepeser pun saya tidak pernah dikasih oleh padepokan atau sebagai pimpinan Gus Samsudin apa nyoh Mas Hafid tak sangoni bikin berita yang seperti ini. Nah itu enggak. Saya jujur pernah dikasih sama padepokan itu kaos bergambar Padepokan Huta Sejati dan itu sampai sekarang juga masih. Kemarin yang dikasih bukan saya tok, mungkin di channel saya juga ada pada saat saya memakai kaos itu. Jadi itu loh lor. Intinya teman-teman, nah, mungkin subscribernya Mas Apip Vlog sama Pak D Mukri biar ngerti. Jadi tolong mampir di channelnya Pak D Mukri ya. Karena kita intinya di sini tuh ya nggak cari musuh lah, intinya kita persaudaraan, kita sama-sama orang Islam, sama-sama warga negara Republik Indonesia. Pemenang aku juga orang Blitar sini ya kan. Jadi saya murni hanya sebuah konten. Karena apa? Jadi ini perlu saya kasih tahukan ke warga sini juga. Karena yang jelas fanatiknya, fannya Gus Samsudin itu adalah ribuan, mungkin jutaan yang ada di luar negeri, di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Mekah. Jadi itu memang banyak banget. Jadi makanya dan dari mereka rata-rata pengen update setiap hari kondisi tentang di padepokan. Makanya kenapa saya setiap pasti kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang sampai habis isya. Karena memang saya kalau pas waktunya di padepokan maghrib saya juga diizinkan untuk jamaah di musolanya padepokan. Kemarin sholat maghrib di sana, sholat isya juga di sana. Karena saya pengen mengabarkan kondisi padepokan seperti ini. Cuma hanya itu. Entah itu terlepas nanti dari padepokannya itu seperti apa, itu kan bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Entah nanti prakteknya gimana. Nah ini sekalian saya mau menjelaskan. Kemarin banyak juga yang bilang, loh itu izinnya belum dibuka kok sudah praktek. Nah ini kan. Nah itu kemarin ini saya jelaskan juga. Sampai saat ini sepengetahuan saya di padepokan itu belum ada pasien yang
menangani pengobatan, ya kan. Cuma kalau tamu berkunjung atau silaturahmi itu diperbolehkan sama pihak padepokan, intinya seperti itu. Jadi kayak kemarin ada tamu dari Malaysia ketemu, itu cuma hanya silaturahmi, bukan untuk terapi pengobatan, intinya seperti itu. Tapi di dalam pun juga tidak ada yang pihak yang berobat, ya. Oh, memang pengobatan setahu sampean ini memang sudah ditutup, enggak menangani pengobatan. Enggak menangani pengobatan untuk teman-teman sampai izinnya nanti keluar, informasinya seperti itu. Itu. Ya, pesan warga di sini seandainya meliput di dalam, ya, itu tolong beritakan yang real, yang apa adanya, jangan ditambahi, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangi, intinya apa adanya. Karena nanti kalau ditambah-tambahin atau gini lah, mungkin ada warga sekitar yang nggak terima, gagal paham gitu, kan menimbulkan konflik yang baru gitu loh. Kita sebagai warga intinya itu ingin semuanya itu adem ayem, aman, terkendali gitu loh Lor. Keinginan warga sini itu. Jadi teman-teman netizen, jadi mohon untuk dipahami ya, sebenarnya dari pihak warga sini pun juga tidak mempermasalahkan, intinya kan seperti itu, nopo pun. Nah, intinya kalau warga kan nggak melarang youtuber di sini meliput berita, kan nggak melarang toh. Kados orang warga ini apa melarang kan nggak toh. Tanggapan warga tentang sampean ya kok nopo. Kan gini. Yang penting menyampaikan yang benar apa adanya. Nah, menyampaikan yang benar apa adanya, jangan dipelintir-pelintir. Nah, nanti malah nambahi masalah, takutnya itu nggak enaknya, itu menimbulkan masalah yang baru kalau memberitakan apa adanya. Makanya Mas Apip itu saya undang ke lingkungan warga, tanya-tanya ke warga, intinya itu lah. Jadi ini nanti judulnya nih guys, judulnya digerebek guys. Digerebek YouTube kondang Dimukri channel. Ini kan mumpung ada Mas Apip, ini juga ada warga kalau ada masukan buat Mas Apip sebagai YouTuber yang biasa meliput di dalam. Nah, ini bisa ditanyakan. Monggo. Niki mawon kersane ketawis. Monggo, Pak. Baik, intinya kalau warga lingkungan sekitar Padepokan hanya berharap semua itu bisa aman, terkendali, tanpa ada saling fitnah, intinya seperti itu. Karena dengan kondisi seperti ini, yang jelas banyak timbul fitnah, itu loh. Makanya kita sebagai warga pun juga akan selalu berusaha untuk menjaga keamanan. Dalam arti jangan sampai nanti orang luar masuk ke sini terus sampai terjadi coret-coret atau dan segala macam, otomatis nanti yang kena kan lingkungan, padahal lingkungan ini sudah berusaha saling menjaga. Bahkan setiap malam pun di pos ini selalu ada yang menjaga untuk mantu, bukan mantu kita mencurigai Padepokan, tidak. Intinya kita saling menjaga, dari Padepokan juga kita menjaga, semua kita selalu koordinasi kok. Nggak ada istilah warga sini kok iri dan segala macam, tidak ada sama sekali. Nah, jadi kalau ada ini Pak, tak stop dulu. Jadi untuk perhatiannya para netizen ya, para netizen kemarin kan banyak yang bilang kan, wah itu warga iri kan gini. Nah ini ternyata sudah dijelaskan sama Pak Andoko. Jadi warga sini itu juga tidak iri dengan kesuksesan atau dengan keberadaan Padepokan gitu. Tidak ada iri itu, tidak ada. Yang mau lanjutkan. Ya intinya kita itu saling menghormati, saling menghargai. Jadi kalau sudah keputusan dari pimpinan, dari pemerintah seperti itu, ayo mari kita hargai keputusan dari pemerintah. Jadi kita menghargai dalam arti apapun yang diputuskan dari pemerintah, kita nggak usah mengada-ada, jalani dulu dengan apa yang sudah diputuskan pemerintah. Kalau warga sini intinya ya seperti itu, kita kerjasama, dalam arti kerjasama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, tanpa ada timbul fitnah. Karena hal semacam ini yang dikhawatirkan, di luar itu timbul fitnah. Oh mungkin lingkungan iri, dan tidak ada sama sekali, tidak ada. Bahkan saya selama di sini sebelum ada Padepokan, saya belum pernah masuk ke Padepokan. Karena saya pernah ngomong sama pimpinan Padepokan, termasuk pengacara saya, jadi orang tidak mau usil juga nggak mau diusili. Intinya warga sini seperti itu. Jadi kalau ada tanggapan di luar mungkin ada yang iri dan segala macam, itu tidak benar ya. Terus saya berharap pada YouTuber kalau mau ke sini mau konten silahkan, mau tanya sama warga silahkan. Yang penting pemberitaan ya apa adanya, nggak usah menambah, nggak usah dikurangi. Ya adanya seperti ini. Lingkungan sini yang jelas bagi
tamu siapapun yang datang, kita selalu saling menghargai, saling menghormati. Yang penting kita tahu etika dalam arti ya, kalau sudah kemarin diputuskan maksimal jam 9 malam, yo, jangan melebihi sampai malam hari masih konten dan segala macam. Karena yang dikhawatirkan nanti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan situasi, nanti justru bikin permasalahan. Nanti yang kena lagi lingkungan. Itu aja, terima kasih. Tapi mungkin insya Allah Pak, kalau memang dari para YouTuber itu nggak ada yang lebih dari jam 9 malam Pak, insya Allah. Dari kemarin itu paling malam maksimal jam 8 lah, jam 8. Jadi andai kata misal aja lah Pak, misal kita kan nggak tahu juga, misal nanti dari pihak Padepokan ternyata ada acara malam, misalkan kita diundang, kita akan izin ke warga sini. Ya, yang terutama itu harus kalau andai kata gitu. Andai kata kita kan belum tahu sampai saat ini ternyata kita juga belum pernah misalkan YouTuber diundang belum. Nah, nanti misalkan dari pihak YouTuber diundang sama pihak Padepokan, malam saya yang pertama kali akan memberitahukan ke warga sini bahwa saya mau ada acara di Padepokan. Itu saya pertama. Nah, itu bagus kalau ada intinya seperti ini ya. Itu bagus ya, dalam arti selama ini pun memang kenyataan ini fakta. Setiap kegiatan sampai larut malam pun warga sekitar pun tidak pernah diberitahu. Jadi kalau memang ada kegiatan malam silahkan, yang penting ada izin pemberitahuan lah, minimal pemberitahuan biar lingkungan tuh enggak tanda tanya ini ada apa, kok mobil banyak sampai larut malam lah. Akhirnya kan timbul kecurigaan. Makanya kalau mungkin ada kegiatan yang sifatnya mungkin batas waktu sudah ditentukan ya, minimal jadi ada nanti gini lah, pemberitahuan. saya mungkin karena saya juga dekat dengan Pak Lurah Pondoknya, ya kan, Pak Kholil. Jadi nanti saya juga akan ngobrol-ngobrol sama Mas Kholilnya. Mas Kholil tunggu, nanti saya tak kasih tahu. Jadi kemauan warga itu seperti apa, ya kan. Jadi intinya kita hidup di masyarakat kan saling menghargai, saling menghormati. Intinya kan seperti itu, Pak. Iya. Jadi nanti saya keinginan dari warga itu seperti ini, nanti biar tak sampaikan karena saya dekat dengan Pak Kholil, dengan Lurah Padepokannya. Jadi itu sekarang Lurah Pak Kholil itu? Iya, Lurah Pondok sekarang. Kalau yang kecil itu siapa? Yang kecil itu Pak siapa? Muson atau siapa? Martam siapa? Itu bukan Lurah. Bukan. Sudah ganti lagi. Ganti yang sekarang Pak Mas Kholil Pak itu. Kholil. Yang dari Madura. Oh iya. Kemarin ada di konten saya iya, itu soalnya itu kan Lurah yang di utara yang setahu saya loh ya. Enggak, memang tempat tinggalnya di utara, cuma dia Lurah Padepokannya dia tuh. Soalnya kan akhir-akhir ini yang saya tahu Pak Musan itu ya, Pak Joko ya. Pak Martam itu ya lurahnya ya. Kemarin Surtam apa siapa gitu. Jadi nanti tak sampaikan, jadi biar nanti tidak terjadi salah paham, biar semuanya enak lah intinya kan. Semua kalau dibicarakan ketemu kan akhirnya enak kan, ngoten mawon Pak, intinya kan betul. Jadi intinya itu pokoknya warga sini itu sebenarnya enak dalam arti gini, kalau ada event-event apa Bu ya minimal ada pemberitahuan lah, jangan sampai kok, karena kita itu gini loh, hidup kita itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita harus bisa menyesuaikan bagaimana sih masyarakat sekitar itu setiap kehidupan sehari-hari bagaimana. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan itu ya minimal ya kita lah bergabung, dalam arti tidak usah lah kita kok tertutup dan segala macam. Kalau ada rukun lah ini. Rukun itu enak. Kalau kita hidup berdampingan tuh enak. Tapi kalau maunya terus kayak berdiri sendiri ya nanti susah sendiri. Karena orang kita itu ya juga hidup di desa. Nah iya itu. Kecuali kalau kita hidup di kota kan seperti itu. Intinya hidup di desa itu ya wis ada gotong royong, ya wis kerukunan, intinya kita bersama-sama kan. Jadi ini kemarin banyak netizen yang bilang yang macam-macam, ini sudah dinetralkan ya. Jadi mudah-mudahan ini teman-teman semuanya, subscriber saya dan subscribernya Pak Mukri, yang kemungkinan yang berada di luar negeri semuanya, jadi biar jelas. Dan ini saya sudah sowan ke warga sini, tadi ceritanya diundang sama Pak Dimukri, nah, dan kawan-kawan, ada Pak RT Pak Andoko. Iya. Nah, jadi intinya ya menjelaskan kita sama-sama lah, intinya silaturahmi, karena saya juga bukan warga sini ya kan, dan saya setiap hari di sini ya kan, setiap hari di sini ya alhamdulillah saya bisa diberikan kesempatan untuk bikin video-video di sini. Intinya yes, kita intinya saling menjaga, saling menghargai. Kalau ada apa-apa dikasih tahu kan enak, intinya seperti itu. Jadi kalau memang dari pihak YouTuber nanti ada yang salah,
kita diingatkan ya kita alhamdulillah, kan intinya gitu Pak. Kita tetap tidak marah juga enggak, karena kita ya sapa sing merasa benar sendiri kan enggak ada. Intinya kadang-kadang ada kericuan, kadang ada ini kan karena salah paham aja. Salah paham, tidak diomongkan terlebih dahulu. Nah, itu seperti ini. Berarti kemarin sebenarnya Pak Mukri dari kemarin wis tak undang. Ngeplok ngidul barang no, cuma mulek ning kono kan ya ngono lho. Makanya kita semua itu menghindari timbulnya fitnah. Karena orang yang nggak tahu di luar itu pasti akan timbul fitnah. Gitu. Warga sini gimana? Jangan. Nah, tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Kemarin warga ngomong, jane iki YouTuber iki Samsudin dibayar. Cara aku dibayar ya mau arep